Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Distia Hairani Saputri dengan NIM 1903842020002. Saya sebagai pemateri ketiga yang membahas tentang contoh soal metode simplex pada kasus maksimum beserta langkah-langkahnya. Nah, di sini diberikan contoh soal dengan fungsi tujuannya memaksimumkan Z sama dengan 2x1 ditambah 3x2. Fungsi kendalanya 3x1 ditambah x2 kecil dari sama dengan 24, x1 ditambah 2x2 kecil dari sama dengan 8, 2x1 ditambah x2 kecil dari sama dengan 16, dengan x1 dan x2-nya besar dari sama dengan 0. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, maka kita harus melalui langkah-langkahnya. Langkah pertama yaitu kita merubah fungsi tujuan dan batasan-batasannya atau kendalanya. Nah, berhubung pada soal ini masih berupa bentuk dasar, maka kita harus merubahnya menjadi bentuk kanonik. Dan pada fungsi kendalanya ini sama-sama bertanda kurang dari sama dengan semua, maka kita menggunakan apa? Kita menggunakan dengan menambahkan variabel slack pada sisi kiri kendala atau batasannya. Maka kita peroleh di sini 3x1 ditambah x2 ditambah s1 sama dengan 24, x1 ditambah 2x2 ditambah s2 sama dengan 8,2x1 ditambah x2 ditambah s3 sama dengan 16. Begitu juga untuk yang fungsi tujuannya. Pada ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri, sehingga yang berada di ruas kanan ini adalah 0. Maka kita peroleh Z dikurang 2x1 dikurang 3x2 dikurang 0s1 dikurang 0s2 dikurang 0s3 sama dengan 0. Kemudian langkah keduanya yaitu kita menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Nah, persamaan ini kita susun ke dalam tabel yang kita sebut sebagai tabel 1. Nah, pada tabel ini terdapat variabel-variabelnya yang berasal dari persamaan ini. Ada Z, X1, X2, S1, S2, S3, dan juga NK atau RHS yang disebut sebagai nilai kanan. Nah, pada persamaan pertama, variabel Z ini berkoefisiennya 1, X1-nya min 2, X3-nya min 3, S1-nya 0, S2-nya 0, S3-nya 0, dan NK-nya 0. Selanjutnya, di sini Z-nya tidak ada berarti 0, X1-nya 3, X2-nya 1, S1-nya 1, S2 dan S3-nya 0, dan NK-nya 24. Selanjutnya, Z-nya tidak ada berarti 0, X1-nya 1, X2-nya 2, S1-nya 0, S2-nya 1, S3-nya 0, dan NK-nya 8. Selanjutnya, Z-nya di sini 0, X1-nya 2, X2-nya 1, S1 dan S2-nya 0, S3-nya 1, dan NK-nya 16. Nah, selanjutnya pada tabel ini juga terdapat yang namanya basis atau basic. Nah, basis ini kita peroleh dengan kita melihat kolom yang terdapat unsur satunya dan unsur lainnya berupa 0. Contohnya seperti ini. Satunya berada di Z, maka basisnya di sini Z. Di sini satunya berada di S1, maka di sini basisnya S1. Di sini satunya berada di S2, maka basisnya di sini S2. Di sini S3 satunya berada di S3, maka di sini basisnya S3. Nah, untuk mempermudah, maka kita katakanlah di sini B0, di sini B1, di sini B2, di sini B3. Nah, apakah tabel 1 ini sudah optimal? Jawabannya belum. Kenapa? Karena masih terdapat unsur yang bernilai negatif. Maka dari itu kita harus melakukan langkah ketiga. Langkah ketiganya kita memilih kolom kunci. Kolom kuncinya ini kita pilih dengan cara kita melihat unsur negatif dengan angka terbesar. Di sini antara min 2 dan min 3, angka yang paling terbesar adalah min 3. Maka X2-nya ini kita katakan sebagai kolom kunci. Kemudian langkah keempat kita memilih baris kunci. Baris kunci ini kita pilih dengan bantuan rasio. Rasio ini kita dapatkan dengan membagi NK dengan kolom kunci.
Maka 24 dibagi 1 sama dengan 24. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 16 dibagi 1 sama dengan 16. Nah, baris kunci ini kita dapatkan dengan kita melihat rasio dengan angka yang paling terkecil. Di sini angka yang paling terkecil adalah 4. Maka B2 ini kita jadikan dia sebagai baris kunci. Selanjutnya, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci ini kita namai dia sebagai unsur kunci. Nah, selanjutnya langkah kelima yaitu merubah nilai-nilai baris kunci. Kita harus merubah B2 ini dengan cara kita merubah kolom kunci pada B2 ini menjadi angka 1. Kemudian langkah ke-6 kita merubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Kita harus merubah B3, B0, dan B1 ini juga dengan cara kita merubah kolom kunci ini dan ini menjadi angka 0 dengan cara bantuan operasi baris dasar. Nah, kita ingin merubah baris kuncinya ini B2, maka katakan di sini B2 aksen dan kita harus merubah 2 ini menjadi 1. Caranya dengan 2 dikalikan dengan 1/2. Maka di sini 1/2 dikali B2. B2-nya adalah 2. Maka hasilnya akan sama dengan 1. Kemudian B3-nya ini, maka kita katakan di sini B3 aksen. Kita ingin merubah 1 ini menjadi 0 dengan bantuan B2 aksen. B2 aksen tadi adalah 1. Maka 1 ini harus kita kurangkan dengan 1. Maka B3 dikurang B2 aksen. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Selanjutnya B0 aksen. Kita ingin merubah 1 ini menjadi kita ingin merubah min 3 ini menjadi 0 dengan bantuan B2 aksen. Maka kita peroleh di sini B0 ditambah 3 dikali B2 aksen. B0-nya min 3 ditambah 3 dikali 1, maka hasilnya adalah 0. Selanjutnya B1 aksen. Kita ingin merubah 1 ini menjadi 0 dengan bantuan B2 aksen, maka kita dapatkan di sini B1 dikurang B2 aksen. Maka 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, selanjutnya dari operasi baris dasar ini kita akan mendapatkan tablo 2. Nah, unsur-unsur pada tablo 2 ini kita dapatkan pada operasi baris dasar dengan cara di sini B2 aksen, maka di sini B2 aksen 1/2 dikali B2. 1/2 dikali 0 sama dengan 0. 1/2 dikali 1 sama dengan 1/2. 1/2 dikali 2 sama dengan 1. 1/2 dikali 0 sama dengan 0. 1/2 dikali 1 sama dengan 1. 1/2 dikali 0 sama dengan 0. 1/2 dikali 8 sama dengan 4. Begitu juga untuk yang B3 aksen. B3 dikurang B2 aksen. B3-nya ini, B2 aksennya ini. 0 dikurang 0, 0. 2 dikurang 1/2, 3/2. 1 dikurang 1, 0. 0 dikurang 0, 0. 0 dikurang 1/2 min 1/2. 1 dikurang 0, 1. 16 dikurang 4, 12. Begitu juga untuk B1 aksen dan B0 aksen. Nah, kita lihat apakah tablo 2 ini sudah optimal? Jawabannya belum. Kenapa? Karena masih terdapat unsur yang bernilai negatif. Maka dari itu kita harus melakukan langkah ke-7, yaitu melanjutkan perbaikan-perbaikan atau perubahan-perubahan. Langkah ke-7 ini kita melakukannya sama seperti langkah ke-3 sampai langkah ke-6 tadi. Nah, langkah ke-7 ini kita melakukannya sama dengan langkah ke-3 hingga langkah ke-6 tadi. Yang pertama, kita mencari kolom kunci dari tablo kedua ini dengan cara kita menentukan unsur yang bernilai negatif dan angka yang paling terbesar. Di sini unsur yang bernilai negatif adalah min 1/2. Maka kita katakan di sini X1 menjadi kolom kunci. Selanjutnya kita menentukan baris kunci dengan menggunakan bantuan dari rasio. Rasio ini kita dapatkan dari NK
dibagi dengan kolom kunci. 20 dibagi 5/2 sama dengan 8. 4 dibagi 1/2 sama dengan 8. 12 dibagi 3/2 sama dengan 8. Nah, karena rasio ini sama-sama bernilai 8, maka kita bebas untuk menentukan baris kuncinya. Di sini saya memilih B3 aksen sebagai baris kuncinya. Selanjutnya, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci ini kita namakan sebagai unsur kunci. Nah, langkah selanjutnya kita ingin merubah unsur-unsur yang ada di baris kuncinya ini dan unsur-unsur yang selain di baris kuncinya ini dengan menggunakan operasi baris dasar. Kita ingin merubah B3 aksen, maka kita katakan di sini B3 double aksen. Dan kita ingin merubah 3/2 ini menjadi 1, maka kita peroleh di sini 2/3 dikali B3 aksen. 2/3 dikali 3/2 sama dengan 1. Selanjutnya B0 aksen ini kita ingin merubah, maka kita katakan di sini B0 double aksen, dan kita ingin merubah min 1/2 ini menjadi 0 dengan bantuan B3 double aksen, maka kita peroleh di sini B0 aksen ditambah 1/2 B3 double aksen sama dengan min 1/2 ditambah 1/2 dikali 1 sama dengan 0. Selanjutnya B1 double aksen, kita ingin merubah 5/2 ini menjadi 0 dengan bantuan B3 double aksen, maka kita peroleh di sini B1 aksen dikurang 5/2 B3 double aksen. B1 aksennya tadi 5/2 dikurang 5/2 kali 1 sama dengan 0. Selanjutnya B2 double aksen, di sini 1/2 kita ingin merubahnya menjadi 0, maka kita dapatkan di sini B2 aksen dikurang 1/2 dikali B3 double aksen. B2 aksennya di sini 1/2 dikurang 1/2 dikali 1 sama dengan 0. Nah, kemudian operasi baris dasar ini, dari operasi baris dasar ini kita akan memperoleh tablo ketiga. Tablo ketiga, unsur dari tablo ketiga ini kita peroleh dari operasi baris dasar. Di sini ada B3 double aksen. Di sini unsur dari B3 double aksen ini kita peroleh dari 2/3 dikali B3 aksen. 2/3 dikali 0 sama dengan 0. 2/3 dikali 3/2 sama dengan 1. 2/3 dikali 0, 0. 2/3 dikali 0, 0. 2/3 dikali min 1/2 min 1/3. 2/3 dikali 1, 2/3. 2/3 dikali 12, 8. Begitu juga untuk yang B0 double aksen, unsur yang di sini kita peroleh dari B0 aksen ditambah 1/2 kali B3 double aksen. B0 aksennya yang ini dan B3 double aksennya yang ini. B0 aksennya 1 ditambah 1/2 dikali 0, 1 min 1/2 ditambah 1/2 dikali 1, 0. 0 ditambah 1/2 dikali 0, 0. 0 ditambah 1/2 dikali 0, 0. 3/2 ditambah 1/2 dikali min 1/3, 4/3. 0 ditambah 1/2 dikali 2/3, 1/3. 12 ditambah 1/3 dikali 8, 16. Begitu juga untuk B1 double aksen dan B2 double aksen. Nah, untuk menentukan basis ini kita melihat di sini kolom yang bernilai 1 dan unsur lainnya bernilai 0. Di sini satunya berada di Z, maka di sini Z. Di sini satunya berada di S1, maka sini S1-nya, maka di sini basisnya S1, dan di sini satunya berada di X2, maka di sini basisnya X2. Di sini satunya berada di X1, maka di sini basisnya X1. Nah, pertanyaannya, apakah tablo ketiga ini sudah bernilai optimal? Jawabannya sudah. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi unsur yang bernilai negatif. Maka kita mendapatkan solusinya, yaitu X1 ini kita peroleh dari sini. X1 sama dengan 8, X2 sama dengan 0, nih X2 sama dengan 0, dan Z sama dengan 16. Z-nya sama dengan 16. Nah, ini adalah solusinya.
Nah, untuk menentukan solusi ini benar atau salah, kita dapat mensubstitusikan solusi ini ke persamaan dari soal tadi. Seperti ini. Nah, kita ambil salah satu persamaan dari soal ini. Misal kita ambil X1 ditambah 2X2 kecil dari sama dengan 8. Kita substitusikan X1 tadi 8 ditambah 2 dikali X2-nya 0, berarti 8 ditambah 0 sama dengan 8. Selanjutnya 2 dikali 8 ditambah 0 sama dengan 16. Dan ini 2 dikali 8 ditambah 3 dikali 0 sama dengan 16. Z-nya tadi sama dengan 16 kan? Nah, berarti solusi yang kita dapatkan tadi itu bernilai benar. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.